Pemirsa, pemilik CV Anugrah Alam Lestari di Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, dilaporkan ke Mapores Musirawas atas tuduhan pencemaran nama baik institusi Tentara Nasional Indonesia di media sosial. Akun TikTok @edo_ag.aal.sat beberapa hari lalu memposting foto dan video dengan tulisan yang dianggap mencemarkan nama baik Tentara Nasional Indonesia yang diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Saudara Edo sudah melakukan klarifikasi dengan permohonan maaf. Saya terima permohonan maaf itu secara personal, namun saya pikir ini tetap kita lanjutkan sesuai dengan proses hukum. Harapannya nanti ini bisa dijadikan pembelajaran buat yang lain. Kodim 0406 Lubuk Linggau melaporkan akun TikTok CV Anugrah Alam Lestari atau AAL Musirawas. Akun TikTok @edo_ag.aal.sat yang kini berganti nama menjadi Pejuang Rupiah dilaporkan ke Mapores Musirawas karena postingannya diduga mencemarkan nama baik institusi TNI dan pencemaran nama baik Pasi Intel Kodim 0406 Lubuk Linggau. Namun postingan tersebut telah dihapus karena gerak cepat Intel Kodim 0406 Lubuk Linggau. Akun TikTok Pejuang Rupiah memposting foto dan video Pasi Intel Kodim 0406 Lubuk Linggau dengan caption, "Kurangkah negara ini memberikan kesejahteraan untuk TNI? Kenapa masih ada saja oknum yang menjadi penagih hutang?" Postingan ini kemudian viral di media sosial dan akun tersebut dilaporkan ke Mapores Musirawas agar diproses secara hukum dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Mustar Ishak, pemilik akun @edo_ag.aal.sat sekaligus pemilik CV Anugrah Alam Lestari atau AAL Musirawas, dilaporkan ke Mapores Musirawas dan beberapa hari lalu telah dipanggil oleh pihak kepolisian. Dandim 0406 Lubuk Linggau Letnan Kolonel Infantri Erwin Syah Taupan mengatakan pemilik akun TikTok tersebut telah meminta maaf dan secara personal pihak Kodim telah memaafkan, namun proses hukum akan terus berjalan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat dan memberikan efek jera agar cerdas dalam bermedia sosial. Dikatakan Erwin, pelaporan akun TikTok tersebut ke polisi merupakan langkah eksternal pihak Kodim 0406 Lubuk Linggau terhadap upaya-upaya pencemaran nama baik institusi. Sedangkan langkah internal Kodim 0406 Lubuk Linggau akan melakukan sidang disiplin untuk menentukan sanksi kepada Pasi Intel. Beberapa hari yang lalu pada saat saya melaksanakan rapat di Jakarta, kami dapat laporan dari perwira kami, termasuk juga dari ada beberapa teman di luar, bahwa beredar video TikTok terkait dengan masalah Pasi Intel kami, Kapten Fajar, mendampingi temannya dalam rangka menagih hutang di PT SAT. Kemudian video itu viral di media sosial, di akun TikToknya Edo, di mana dalam akun tersebut ada tagline tulisan bahwa apakah negara sudah tidak cukup menggaji TNI sehingga TNI menjadi penagih hutang. Saya sesalkan kegiatan upload media sosial ini karena saya pikir apa yang dilakukan ini tidak tepat. Karena kalau memang anggota kami salah, silakan melaporkan itu sesuai dengan jalur. Artinya bahwa dia punya komandan satuan atasan, kemudian ada satuan polisi militer yang memang punya kewenangan untuk memeriksa apabila ada hal-hal yang terkait dengan pelanggaran, baik itu disiplin maupun pelanggaran hukum pidana. Jadi yang pertama itu kami selaku Komandan Kodim 0406 menyesalkan penyebaran ataupun pembuatan video TikTok tersebut. Nah, ini kami harap ke depan sebagai pembelajaran bagi seluruh warga masyarakat bahwa mari sama-sama kita cerdas dalam menggunakan media sosial sehingga media sosial ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat positif. Kemudian yang kedua, kami sudah melakukan beberapa langkah, baik itu langkah terhadap personil kami tersebut, langkah ke dalam maupun langkah keluar. Yang pertama, untuk langkah ke dalam, kami akan melakukan sidang hukuman disiplin untuk Kapten Fajar karena beliau sudah melanggar hukum disiplin. Beliau melaksanakan tugas di luar tanpa izin komandan satuan atasan, dan tentu saja ini akan ada sanksi yang terkait baik secara administrasi maupun sanksi-sanksi yang lain yang nanti akan kami putuskan. Kemudian untuk langkah keluar, kami sudah melaporkan upaya
penyebaran ataupun upaya menjelekkan institusi melalui media sosial, karena di sana disebutkan institusi TNI. Kami pikir bahwa ini bisa ditindaklanjuti dan mudah-mudahan nanti ini proses hukumnya tetap berjalan. Kemudian kami sudah melaporkan ini juga ke Komandan Satuan Atasan saya, Pak Danrem, kepada Pak Asintel Kodam. Kemudian kami juga sudah melakukan upaya untuk melaporkan ini juga kepada Satuan Polisi Militer, sehingga harapannya secara hukum proses ini dapat dikawal dengan baik. Anggota kami pun yang bersalah nanti akan kami hukum. Reward dan punishment tetap kami tegakkan. Dan saya berharap mudah-mudahan ini ke depan tidak terjadi lagi, terutama di wilayah Musirawas, Lubuk Linggau dan Musirawas Utara. Mungkin itu tanggapan dari saya. Untuk proses hukumnya jadi tetap berlanjut, Bang? Saya pikir saya tetap akan lanjutkan karena ini memenuhi unsur dari Undang-Undang ITE. Kemudian di situ juga ada tagline tulisan, walaupun Saudara Edo sudah melakukan klarifikasi dengan permohonan maaf, saya terima permohonan maaf itu secara personal, namun saya pikir ini tetap kita lanjutkan sesuai dengan proses hukum. Harapannya nanti ini bisa dijadikan pembelajaran buat yang lain. Sementara Mustar Ishak atau Edo, pemilik CV Anugerah Alam Lestari, saat kami datangi di kantor CV Anugerah Alam Lestari tidak berada di kantor. Kami hanya bertemu dengan security. Kemudian kami mencoba menghubungi via telepon. Dari sambungan telepon, Edo menyatakan menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dan dia membenarkan bahwa akun TikTok @edo_ag.aal.sat memposting hal tersebut. Namun dia berkilah bahwa akun TikTok @edo_ag.aal.sat yang kini berubah menjadi @pejuang_rupiah 031183 bukan akun pribadi miliknya, tapi akun perusahaan. Namun dalam penelusuran kami, akun ini banyak memposting aktivitas Edo itu sendiri. Dari Musirawas, Pradesh Yansori, Sandi April, Linggau Streaming melaporkan.